Untuk memantau arus mudik pagi ini, kita sudah tersambung dengan Mardika Utama di kawasan Cikampek, serta Iqbal Kiarso di Pelabuhan Merak, Banten. Kita ke Mardika terlebih dahulu. Dika, informasi tadi yang saya bacakan masih ada kontraflow untuk mengurai kemacetan yang menuju ke tol Trans Jawa dan sejumlah kota di Jawa Tengah. Bagaimana dengan situasi pagi hari ini? Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat pagi Yuda. Jika dibandingkan dengan situasi arus lalu lintas di ruas tol Cikampek 1 jam yang lalu, saat ini jelang pukul 7 pagi, kendaraan dari arah Jakarta jumlahnya sudah lebih banyak atau volume arus lalu lintasnya sudah mulai meningkat meskipun masih dalam kategori ramai lancar. Di belakang saya, ini adalah visual kendaraan dari arah Jakarta yang hendak masuk ke gerbang tol Cikampek Utama. Saat ini sistem kontraflow masih diberlakukan, itu artinya mulai dari kilometer 47 sampai dengan kilometer 70 di ruas tol Cikampek Utama ini kendaraan dari arah Jakarta bisa menggunakan jalur B atau jalur menuju ke arah Jakarta sebanyak 2 lajur. Dan jika dibandingkan dengan 1 jam yang lalu memang lajur B yang tadi pada pukul 6 masih tampak lebih sepi, saat ini sudah cenderung lebih ramai atau hampir seimbang dengan di jalur A atau di jalur reguler dari arah Jakarta menuju ke tol Cikampek Utama. Dan di gerbang tol Cikampek Utama sendiri saat ini disiagakan 21 gardu tol untuk mempercepat proses transaksi. Dan selain itu juga pihak Jasa Marga menyiagakan 26 petugas mobile reader untuk juga memudahkan jika nantinya terjadi kepadatan arus lalu lintas atau ada antrean yang cukup panjang di gerbang tol Cikatama ini. Dan untuk sekali transaksi dibutuhkan waktu sedikitnya 5 detik sehingga memang dibutuhkan gardu tol yang lebih banyak agar tidak terjadi penumpukan. Dan diimbau atau bahkan diwajibkan kepada para pemudik ini untuk akan menuju ke tol Trans Jawa, pastikan saldo uang elektronik Anda mencukupi agar tidak memperlambat arus lalu lintas nantinya saat akan melakukan transaksi. Dan Yuda, dapat saya informasikan juga selepas kendaraan dari arah Jakarta ini melintasi gerbang tol Cikampek Utama, maka sistem one way masih bisa digunakan. Dan Kakor Lantas Polri Irjen Polisi Aan Suhanan semalam menyebutkan bahwa semula sistem one way atau satu arah dari kilometer 72 di ruas tol Cipali sampai dengan gerbang tol Kalikangkung di kilometer 414 ini semula akan dihentikan pada hari Minggu malam. Tetapi kemudian setelah melakukan pemantauan selama 3 jam berturut-turut sejak pukul 8 sampai pukul 11, ternyata masih ada peningkatan volume kendaraan dari arah Jakarta menuju ke ruas tol Trans Jawa. Ini selaras dengan data Jasa Marga yang menyebutkan sepanjang hari Minggu sampai hari Senin subuh tadi tercatat sudah ada 107.000 kendaraan meninggalkan Jakarta via gerbang tol Cikampek Utama. Dan dari pantauan kami di lapangan juga ini memang ada karakteristik kemacetan atau kepadatan arus lalu lintas yang terjadi, yaitu biasanya terjadi pada pagi hari dan juga pada malam hari. Nah, ada sejumlah titik-titik rawan kemacetan di ruas tol Cikampek yang pemudik perlu waspadai. Yang pertama adalah di tol layang MBZ, kemudian di kilometer 47 yang merupakan akses atau titik temu kendaraan dari arah tol layang MBZ dengan kendaraan yang melintas di jalur bawah. Kemudian biasanya kemacetan juga akan terjadi seiring dengan peningkatan volume arus lalu lintas, yaitu di kilometer 57 atau jelang memasuki tempat istirahat di rest area kilometer 57. Dan di tempat saya melaporkan mulai dari kilometer 69 juga biasanya mulai ada kepadatan lagi karena ada gerbang tol. Dan selain itu juga biasanya ketika sistem rekayasa arus lalu lintas kontraflow ini masih dilakukan seperti di kilometer 47, itu juga biasanya menjadi salah satu titik kemacetan karena akan ada penyempitan lajur untuk meminta kendaraan dari arah Jakarta ini masuk ke jalur B. Nah, untuk kendaraan dari arah Jakarta yang hendak ke arah tol Cipali atau melanjutkan perjalanan ke arah tol Trans Jawa ini disarankan untuk menggunakan jalur B atau jalur di arah sebaliknya yang biasanya digunakan menuju ke arah Jakarta. Dan sementara untuk yang akan keluar di Cikampek Utama ataupun juga di Palimanan ini bisa menggunakan akses sebelah kiri atau di jalur A sehingga dapat mengurai kepadatan arus lalu lintas. Sudah kembali ke Anda.
Ya, Mardika, terima kasih untuk laporan langsung Anda dari Cikampek. Kita menuju ke Merak, ada Iqbal Kiyarso. Iqbal, kalau informasinya bahkan Menteri PMK mengatakan terjadi lonjakan hingga 65% di akhir pekan kemarin untuk kendaraan yang menuju Merak. Bagaimana dengan kondisi pagi hari ini? Lalu strateginya untuk mencegah kemacetan panjang tidak lagi terjadi. Silakan dengan laporan Anda. Iya, selamat pagi Yuda. Betul sekali bahwa memang Menko PMK Muhadjir Effendi mengatakan bahwa data yang dia dapat juga dari pihak ASDP bahwa jumlah pelonjakan kendaraan yang terjadi pada minggu kemarin atau tanggal 7 April 2024 ini sudah mencapai 65%. Artinya dari PT ASDP sendiri mengatakan bahwa hingga 4 hari menjelang Lebaran ini kendaraan sudah mencapai 360.297 penumpang yang melakukan penyeberangan melalui Pelabuhan Bakauheni. Dan untuk update terkini terkait dengan kondisi arus kendaraan yang masuk ke Pelabuhan Merak pada pagi hari ini bisa saya gambarkan atau saya tampilkan kepada Anda Yuda dan juga pemirsa. Ini sebenarnya kondisinya jika dibandingkan dengan kemarin ini cukup berbeda karena di Jalan Raya Pantura di dekat dengan pintu masuk dermaga eksekutif Pelabuhan Merak ini kondisinya memang cukup padat, namun terkadang juga terjadi kejadian seperti kendaraan yang melaju secara padat merayap dari kedua jalur, baik dari jalur Cikuasa atas dari pintu keluar tol Merak maupun ke Jalan Raya Pantura atau jalan arteri yang memang bisa dilalui jika melalui pintu keluar tol Cilegon Barat. Dan untuk saat ini memang sepertinya petugas sudah menemukan pola begitu untuk mengatur arus kendaraan di sekitar Pelabuhan Merak ini sendiri, karena tadi kami memantau sebenarnya kedua sisi ini diberlakukan penyekatan atau yang dikenal dengan sistem delaying system atau sistem tunda yang sudah diantisipasi oleh pihak ASDP maupun Dirlantas Polda Banten dan juga Kapolda Banten. Dan menurut keterangan dari Kapolda Banten sendiri, Yuda Irjen Pol Abdul Karim ini mengatakan bahwa puncak arus mudik pada Pelabuhan Merak ini memang puncaknya sudah terjadi pada malam hari tadi. Sehingga pada pagi hari ini bisa dikatakan volume atau jumlah kendaraan maksud kami ini sudah cukup bisa teratur dan bisa dikatakan nantinya akan menurun. Namun tentunya kita masih melihat bagaimana kondisi arus kendaraan yang masuk ke Pelabuhan Merak pada pagi hari ini, karena sebenarnya untuk tiket penyeberangan di tanggal 8 April 2024 ini sebenarnya juga sudah habis atau sold out begitu hingga pukul 23.59. Sehingga mungkin ada kemungkinan kendaraan-kendaraan masih akan terjadi kepadatan di pintu masuk Pelabuhan Merak itu sendiri. Dan kemarin Menko PMK Muhadjir Effendi mengatakan bahwa jika terjadi kepadatan pada hari ini nantinya akan ada skema ataupun skenario tersendiri untuk mengatur kepadatan kendaraan yang akan masuk ke Pelabuhan Merak, seperti untuk di Pelabuhan Bakauheni nantinya tidak akan mengangkut penumpang yang akan menuju Pelabuhan Merak atau memberlakukan sistem tiba bongkar berangkat, dan kapal yang berangkat dari Bakauheni menuju Merak nantinya itu kosong. Sedangkan nantinya ketika kendaraan di Pelabuhan Merak terjadi antrian dan kapal sudah tiba, itu nantinya akan langsung dimasukkan atau disebut dengan sistem tiba muat berangkat. Sehingga nantinya arus kendaraan yang diatur oleh petugas bisa langsung masuk ke kapal itu sendiri, sehingga terjadi penguraian begitu yang dilakukan oleh para petugas di Pelabuhan Merak itu sendiri. Dan tentunya memang di puncak arus mudik Pelabuhan Merak ini sendiri, kemarin Menko PMK selain menyampaikan hasil rapat koordinasinya juga nantinya disampaikan bahwa pemudik yang nantinya akan berangkat ke Pelabuhan Merak tentunya harus sesuai dengan tiket yang sudah ia pesan, karena jika datang tidak sesuai dengan tiket pesanan itu nantinya akan menyebabkan kendaraan berhenti begitu atau stuck dan tidak bisa masuk ke Pelabuhan Merak lantaran kendaraan yang tiketnya tidak sesuai dengan pesanan itu nantinya akan diputar balikan dan nantinya akan menunggu di buffer zone atau di tempat tunggu yang sudah disediakan oleh pihak ASDP dan juga Kapolda Banten untuk mengaturnya, sehingga nantinya para pemudik harus mengatur perjalanannya kembali agar nantinya perjalanan menuju ke Pelabuhan Merak bisa lancar dan juga tidak mengalami kepadatan atau antrian kendaraan untuk masuk ke Pelabuhan Merak baik dermaga reguler maupun dermaga eksekutif. Yuda. Ya, terima kasih Iqbal Kiyarso. Sebelumnya ada Mardika di Cikampek. Selamat bertugas kembali rekan-rekan.